mata hadir kemudian membuat kesulitan teman-teman di daerah, tetapi lebih karena adanya perubahan kebijakan di daerah, maka kemudian sinkronisasi itu menjadi terganggu. Sehingga yang kita pikirkan sekarang ini adalah bagaimana agar langkah-langkah perubahan yang dilakukan oleh teman-teman di daerah, maka ini secara legalitas hukum, secara juknis itu tetap dinyatakan aman, dan secara outputnya terkait dengan sinkronisasi ini tetap bisa dilakukan. Sehingga kemarin saya sampaikan kita ada keinginan untuk melibatkan ombudsman, tapi nanti akan saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian bagaimana sikap ombudsman melihat apa yang dilakukan oleh teman-teman di daerah, sehingga pada akhirnya ada sikap yang kita juga harus memahami dan harus menerima pendapat dari ombudsman, karena memang dampak hukumnya yang tidak ringan, ya, yang tidak mudah gitu. Nah, sekali lagi pemahamannya, mari kita cari solusi bersama, dan inilah mudah-mudahan menjadi tahun terakhir komitmenan kita dengan juknis, dengan aturan yang kita buat, sehingga tahun depan akan jauh menjadi lebih baik. Nah, dari 306 surat yang masuk, ini ada 279 daerah ini yang sudah terproses. Kemudian sekolah yang terlibat di dalamnya ada 3.828 satuan pendidikan jenjang SMP dan 1.308 jenjang SMA. Jadi tidak banyak sejatinya gitu, tapi kalau ini tidak kita tangani, maka ini juga akan bisa mengganggu anak-anak kita. Slide berikutnya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, dari jumlah surat yang masuk yang sudah kita intervensi di 5.136 sekolah, dan kemarin beberapa daerah menyampaikan ada update dengan usulan yang sudah disampaikan dengan rambu-rambu yang kita sudah tegaskan dari sejak awal, ya, bahwa penambahan rombongan belajar itu harus melihat ketersediaan ruang kelasnya. Kalau tidak ada, jangan dipaksakan gitu. Dan kemudian beberapa kalau kemarin baru di angka 78,sekian% yang kita terima gitu. Nah, ini angkanya jauh menjadi lebih baik. Jadi sebanyak 83,9% itu diterima, tapi yang 16,1% itu kita masih belum bisa menerima, ya. Artinya kita tolak dengan berbagai macam pertimbangan karena memang tidak memenuhi persyaratan yang kita tentukan. Misalkan tidak tersedia ruang kelasnya, tapi mengajukan tambahan rombel atau usulannya lebih dari 50 siswa per kelas, sehingga tidak mungkin anak-anak bisa belajar kalau ruang kelasnya itu diisi dengan jumlah siswa yang sebanyak itu gitu, ya. Kemudian di jenjang SMA itu 2% dan ditolaknya masih 18,8%. Nah, Bapak Ibu nanti silahkan melihat data di daerahnya masing-masing, ya. Mana sekolah yang sudah diterima, silahkan segera ditindaklanjuti, dan mana yang ditolak. Nah, itu pilihannya adalah Bapak Ibu menerima dengan penolakan ini, berarti nanti kita tidak akan bisa sampai sinkron dapodiknya, atau Bapak Ibu mengikuti rekomendasi melakukan perbaikan terhadap usulan permohonannya gitu. Dan kemarin kita sudah jelaskan panjang lebar. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan ombudsman, hari Jumat kemarin kami sudah melakukan rapat konsultasi dengan ombudsman, ya. Dan kemudian ada pandangan berbeda dari ombudsman, jauh tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, di pertemuan itu hadir dari ombudsman pusat, lalu perwakilan dari daerah, dan sempat menyampaikan pandangan dan pikirannya dari NTB dan
Jawa Timur. Pada intinya, ketika kita minta pernyataan dari Ombudsman bahwa proses PPDB yang Bapak Ibu jalankan sudah berlangsung secara objektif, transparan, dan akuntabel, Ombudsman menyatakan tidak bisa menggaranti bahwa Bapak Ibu sudah melakukan proses seperti itu. Dan Ombudsman juga tidak punya cukup SDM untuk bisa mengatakan bahwa proses itu diyakini benar adanya. Bahkan sempat disampaikan beberapa daerah justru tidak akomodatif, tidak menindaklanjuti saran daripada Ombudsman. Saya tidak sebutkan daerahnya. Sehingga akhirnya pada kesimpulan bahwa Ombudsman tidak bisa menerbitkan surat pernyataan sebagaimana yang kita inginkan. Gitu. Jadi saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada teman-teman VPMP yang sudah bergerak dengan sangat cepat melakukan koordinasi dengan Ombudsman Provinsi. Jadi mohon maaf kalau hasilnya jauh dari yang kita harapkan. Tapi secara prinsip pimpinan di kementerian menghargai pendapat dari Ombudsman karena memang kondisinya masih seperti itu. Artinya Bapak Ibu bahwa keyakinan atau prinsip-prinsip objektif, transparan, dan akuntabel yang sudah kita jalankan ini belum sepenuhnya bisa untuk kita pakai meyakinkan kepada Ombudsman. Nah, sehingga lalu kita harus ada alternatif lain. Bagaimana kita bisa menyatakan ketika kami yang ada di pusat juga tidak punya cukup kapasitas untuk melakukan itu, kemudian BPMP juga tidak bisa menggaranti untuk proses objektif, transparan, akuntabel bisa dilakukan, Ombudsman yang kita harapkan bisa menjadi filter kita tidak bisa, maka kita diarahkan pada satu pernyataan yang itu kita wajibkan ada, yaitu dari si pelaku itu sendiri. Dalam hal ini adalah pemerintah daerah. Maka kemudian sesuai dengan arahan dari Ketua Pengarah PPDB di tingkat kementerian, kita akhirnya mengalihkan sebagai bentuk bahwa objektif, transparan, dan akuntabel itu bisa kita jadikan dasar sehingga dispensasi ataupun rekomendasi untuk penambahan daya tampung yang tidak sesuai lagi dengan juknis ini, maka kita alihkan menjadi surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala daerah. Gitu. Ya, dalam hal ini kalau nanti yang di tingkat provinsi berarti gubernur, kalau di tingkat kabupaten kota berarti bupati atau wali kota. Dan kemudian dari aspek pengawasan, jadi kalau kepala daerahnya ini kan memang pelaksana dari PPDB itu, maka kemudian dari aspek pengawasan tinggal satu yang kita andalkan, yaitu inspektorat daerah. Saya kira inspektorat daerah ini bisa keluarga sendiri, istilahnya bisa dikatakan seperti itu, sehingga harapannya dengan pernyataan secara internal bahwa memang objektif, transparan, akuntabel itu dilakukan, kemudian inspektorat daerah juga menyatakan itu, maka insya Allah untuk penambahan daya tampung itu dari aspek legalitas hukumnya insya Allah bisa kita pakai. Kemudian keinginan dari Pemda untuk memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak yang hari ini juga sudah berada di sekolah itu juga tetap bisa direalisasikan. Nah, rapat sore siang hari ini itu satu menyampaikan bahwa Ombudsman tidak bersedia untuk menandatangani itu, dan sebagai gantinya itu adalah surat pernyataan tanggung jawab mutlak di kepala daerah. Dan kemudian yang kedua, update terkait dengan yang proses dari surat yang sudah disetujui maupun yang ditolak. Nanti yang ditolak segera lakukan perbaikan agar kita masih bisa memanfaatkan waktu secara optimal untuk satu
pekan yang akan datang. Nah, sebelum saya persilahkan untuk diskusi, Mas Dana, lanjutkan bagaimana alur profil usulan penambahan daya tampung ini dan sekaligus contoh template dari surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan surat pernyataan dari Inspektorat Daerah. Silakan Mas Dana. Yes, baik, terima kasih Pak Ses. Mungkin yang pertama ini ada alurnya adalah Bapak Ibu melihat dulu di dalam yang nanti mungkin akan kami contohkan ya, atau teman-teman bisa bantu share. Nah, di dalam link tersebut itu nanti Bapak Ibu bisa melihat, kalau Bapak Ibu membuka ini mulai dari materinya sampai ke format-formatnya. Mungkin yang pertama melihat ininya dulu ya, rekapitulasinya dulu ya Mas Hafiz. Nanti di link ini Bapak Ibu akan bisa melihat sekolah yang sudah diajukan oleh Bapak Ibu, mana yang sudah diterima atau mana yang ditolak. Dan kalau ditolak itu alasannya kami depan. Ini misalnya untuk alor ini diterima 100% ya usulannya. Itu bisa dilihat di bagian bawah, sekolah-sekolah mana yang kemarin diajukan dan ini yang sudah diterima. Mungkin ada juga daerah yang belum sepenuhnya semuanya diterima. Mungkin coba kami cari dulu. Nah, ini misal pada daerah ini itu ada beberapa sekolah tadi Mas Hafiz, izin maupun naik ke atas. Ada 27 sekolah yang diajukan dari Bandung Barat. Ini ada 50%-nya ditolak, ada yang diterima. Nah, di dalam view ini Bapak Ibu bisa melihat yang bagian atas ini adalah data sekolah yang ditolak dan alasannya. Nah, di sini ada 13 sekolah di Bandung Barat yang ditolak karena ruang kelasnya tidak mencukupi. Nah, sebagai tindak lanjut, sesuai arahan proses, ini bisa diajukan kembali dengan menggunakan ruangan yang tersedia. Jadi misalnya, kalau kemarin ada 10 ruang kelas, lalu mengajukan 12 ternyata sudah penuh, maka selisih 2 rombel itu coba didistribusikan pada ruang kelas yang sudah sedia gitu, terhadap 10 ruang kelas yang ada gitu misalnya. Itu salah satu hal yang mungkin bisa dilakukan dalam beberapa hari ke depan gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini mungkin terkait dengan datanya. Lalu kemudian terkait dengan format SPTJM juga kami sampaikan di sini. Di sini ada 2 format. Yang pertama terkait form untuk SPTJM dari kepala daerah, baik itu bupati, wali kota atau gubernur. Nah, di sini template-nya kan intinya poinnya menyatakan bahwa perubahan daya tampung ini itu sudah melalui proses yang sesuai gitu ya, yang objektif, transparan dan akuntabel. Lalu bahwa ada tanggung jawab dan lain sebagainya. Ini poin-poin yang ada di dalam template-nya. Lalu ini juga dilampirkan dengan daftar sekolah yang diajukan perubahannya. Jadi misalnya tadi ada sekolah 1, hanya semula berapa rombel menjadi berapa, siswanya berapa menjadi berapa, termasuk mungkin disampaikan secara garis besar kenapa dibutuhkan penambahan daya tampung itu. Lalu yang kedua, ini dari Inspektorat Daerah, ini juga secara umum menyatakan bahwa penerimaan ini itu sesuai dengan prinsip pelaksanaan PPDB yang objektif, transparan, dan akuntabel. Ini nanti juga sama dengan yang tadi kepala daerah ditandatangan materai 10.000, dan juga untuk yang Inspektorat Daerah dilampiri juga dengan lampiran yang sama sekolah-sekolah mana yang diajukan penambahan daya tampungnya. Jadi itu mungkin beberapa hal. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, coba ke SID tadi. Nah, setelah tadi suratnya sudah ada,
Bapak Ibu bisa mengupload form pernyataannya di dalam link yang ada di SID tadi. Nah, di situ Bapak Ibu bisa isikan nama, terus dari daerah mana, instansinya apa, dan ini nanti bisa diuploadkan di sana. Jadi baik dari Ijen maupun kepala daerahnya nanti bisa diuploadkan di sini. Jadi mungkin secara umum alurnya seperti itu Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu bisa cek sekolah-sekolah yang sudah diajukan tadi, mana yang diterima, mana yang ditolak. Untuk yang diterima bisa langsung diproses pernyataan dari inspektorat daerah dan kepala daerah. Untuk yang masih ditolak, jika masih memungkinkan didistribusikan di dalam rombel existing, silakan untuk mengirimkan usulan kembali dalam waktu yang cepat. Timeline kita sampai dengan 31 Agustus. Jadi secara umum mungkin itu langkah-langkah terkait apa yang perlu kita lakukan, termasuk mengingatkan kembali tadi hal yang di-highlight oleh Pak Ses, bahwa seharusnya secara aturan apa yang di-SK-kan oleh Bapak Ibu di dalam analisis daya tampung dan diumumkan ke publik, itulah yang seharusnya menjadi acuan kita PPDB. Nah tentunya diskresi tahun ini tidak akan berlangsung terus-menerus Bapak Ibu, ini insya Allah tahun terakhir, dan ini kami juga mungkin sebagai momen kita bersama gitu ya, bahwa apa yang ada di aturan tahun ini sudah mulai diimplementasikan, dan tahun depan insya Allah akan full dilakukan penguncian sesuai dengan aturan yang ada. Jadi skema-skema diskresi ini hanya untuk tahun ini, di tahun depan kita mungkin tidak akan melalui proses-proses seperti ini lagi. Mungkin secara umum itu Bapak Ibu alur approval dalam penambahan daya tampung. Mungkin itu Pak Ses. Mohon arahan. Ya, Mas Dana, sebelum kita lempar forum diskusi, tolong di surat pernyataan itu, yang pernyataan tanggung jawab mutlak itu diberikan tembusan di bawah. Jadi ada tembusan setelah tanda tangan itu, tembusannya diberikan satu direktur tembusan, satu direktur jenderal PAUD Dasman, kemudian dua inspektur jenderal, direktur jenderal bukan direktorat, direktur jenderal, PAUD Dasman, Kemdikbudristek, kemudian inspektur jenderal Kemdikbudristek, kemudian yang ketiga ombudsman. Ombudsman itu kepala ombudsman setempat ya, gitu. Baik Pak, kami cek Pak nomenklaturnya. Yeah. Baik, saya kira gitu Mas Nafis. Mungkin kalau ada yang ingin ini ditanyakan, Bapak Ibu bisa kayak kemarin ya, tuliskan di chat gitu, baru nanti kalau memang ada yang tanya jawab, monggo. Silakan Mas Nafis. Oke, baik Pak. Ini sebelumnya mungkin izin Pak, saya masih belum bisa buka kamera ya Pak, karena internetnya nggak stabil. Ya, nggak apa-apa Mas. Baik Bapak Ibu, ini sudah cukup banyak yang raise hand, ada 18 orang ya. Dan untuk yang di Q&A itu ada 35 pertanyaan. Atau mungkin untuk yang di Q&A mungkin teman-teman akan coba bantu jawab ya Pak, pertanyaan yang di Q&A-nya melalui chat juga. Nah ini Pak Ses, izin mau dibatasi sampai jam berapa Pak? Biar nggak terlalu panjang juga Pak. Ya, mungkin sampai tuntas, tapi mohon pemahaman teman-teman peserta ini, kalau sudah ditanyakan kira-kira isunya sama, nggak usah ditanyakan lagi gitu ya. Kan kemarin sudah banyak juga disampaikan. Monggo. Iya. Jadi intinya ini cuma mengupdate ya beberapa arahan yang kemarin harus dari ombudsman daerah. Mungkin nggak perlu ombudsman daerah, tapi untuk pernyataannya diganti dari kepala daerah masing-masing. Nah,
Nah, mungkin ini saya pilih satu dulu Pak. Apa namanya, ada Pak Ganang Dikpora Wonosobo. Mungkin bisa disampaikan Pak. Oh ya, terima kasih Mas Nafis. Suara saya terdengar ya? Ya. Jelas, Mas. Jelas Pak. Ya, Pak. Langsung aja. Ya. Pertanyaan. Yang pertama, Pak, terima kasih atas kesempatannya. Yang kedua, ditarikan data yang terbaru, Pak. Jadi yang sebelumnya di Kabupaten Wonosobo ada 8 sekolah yang ditolak, sekarang sudah berkurang 3, Pak. Namun demikian, hasil sinkronisasi yang beberapa hari lalu, per hari Kamis sih Pak, sudah kami des juga dari 8 sekolah itu, ada sejumlah 3 sekolah yang data Dapodiknya itu belum masuk Pak. Jadi sudah diupdate di Dapodik, jumlahnya juga sudah kami sesuaikan, sudah kami rundingkan bersama petugas aset di sekolahnya juga, mana fungsinya yang betul ruang kelasnya, itu yang mana, terus sudah kami laporkan di Dapodiknya. Cuman untuk SMP Negeri 2 Kertek, SMP 1 Leksono, dan SMP Negeri 1 Sapuran, itu data Dapodiknya belum masuk Pak. Jadi masih terdeteksi ditolak gitu. Nah, khususnya untuk yang SMP Negeri 1 Sapuran, itu kemarin pada bulan Maret atau April mereka itu mengusulkan untuk DAK Pak. Jadi kami sambil meraba-raba nih Pak, kira-kira yang ditarik sama teman-teman dari Kemdikbud ini yang seperti apa bentuk datanya. Karena sejak tahun sebelumnya ruang kelasnya itu sudah ada 21 Pak. Untuk kelas 8 dan 9 itu jumlahnya 7, dan sekarang yang kelas 7 juga ada 7. Jadi seharusnya 20 itu cukup. Namun yang datanya hanya 6. Apakah karena satu kondisi berat atau gimana? Selanjutnya Pak, berarti ini upload suratnya hanya dari kepala daerah dan inspektor untuk yang dari ombudsman gitu nggih? Iya. Oke. Mungkin itu dulu Pak. Terima kasih atas kesempatan. Baik, nanti mohon teman-teman dari BPPMP Jawa Tengah dikonsolidasi aja nih terkait dengan Dapodiknya ya. Jadi ini untuk semua saja yang Dapodiknya belum clear, tolong teman-teman BPPMP mengkonsolidasi yang ada di bawah. Nah, nanti dengan tim walinya berkoordinasi dengan tim wali Dapodiknya ya. Gitu. Jadi case-nya sama lah untuk update Dapodik, kira-kira seperti itu. Ya. Oke. Ini apa namanya? Saya sekalian ngupdate ya Pak. Jadi untuk data yang muncul di sini untuk ruang kelasnya itu kita sudah pakai data yang paling baru. Data cut-off-nya itu per tadi pagi ya. Per tadi pagi datanya udah kita ambil. Dan inilah yang muncul gitu ya. Nah, katakanlah memang masih ada yang masih belum sesuai, ya mungkin silakan disesuaikan dulu. Tapi kami perlu ingatkan ini bukan penambahan penambahan ruang kelasnya bukan dalam rangka biar daya tampungnya muat, tapi ini penambahannya berdasarkan ya memang kondisi lapangannya, ruangannya ada segitu ya. Itu mungkin yang perlu kami ingatkan. Oke. Kemudian saya mau negesin yang disampaikan Mas Nafis ya. Jadi mohon teman-teman dinas juga pastikan sekolah ngupdate-nya dengan benar ya. Jangan asal yang penting lolos gitu, nggak ada ruang kelas ditambahin ruang kelas gitu. Nah, nanti SPTJM-nya Pak Gubernur atau Pak Bupati jadi rusak semua itu nanti kalau gitu. Lanjut Mas. Baik, ini ada Bu Anita di Disdikbud Singkawang Kalbar. Mungkin Bu Anita bisa di-unmute. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Alhamdulillah hari ini, pagi ini kita baru penutupan kegiatan untuk rapat koordinasi terkait dengan rekomendasi PPDB. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan hasil diskusi kita 3 hari kemarin. Yang pertama, saya berharap perspektif yang dipakai oleh para
pengambil keputusan di pusat itu jangan hanya sebatas menggunakan perspektif dari kasus-kasus yang terjadi di kota-kota besar, karena kondisi itu tidak akan sama dengan daerah di luar Pulau Jawa. Secara umum, ketidaksesuaian data awal dengan hasil ya. Ini aja ya, dulu Bu. Ibu kan baik. Ditolak satu, yang ditolak ya, itu baik, masalahnya siap. Apa Bu? Yang ditolak aja. Ya, oke. Saya yang kedua, saya mengucapkan terima kasih dari hasil usulan kami 12 sekolah yang bermasalah. Alhamdulillah, tahap awal kami sudah di-approve itu sebanyak 10, maaf. Kemudian 2 masih 1 yang ditolak. Dan kemarin kita langsung memberikan usulan dan alhamdulillah yang SMP 4 yang typo awalnya sudah di-approve, namun masih ada 1 sekolah yang ditolak, yaitu SMP Negeri 16. Perlu kami sampaikan Bapak, untuk SMP 16 ini adalah SMP negeri yang posisinya ada di pinggiran, di pinggiran kota, sehingga tidak ada alternatif sekolah lain, swasta maupun negeri. Itu jaraknya lebih dari 5 kilo. Kemudian pertanyaannya ruang kelasnya ada apa enggak, Bu? Betul. Nah, ini saya mau jelaskan. Usulan kami adalah penambahan rombel. Tahun ini Negeri 16 ini mendapatkan bantuan DAK dan sedang proses pembuatan unit kelas baru. Nah, mungkin secara dapodik belum terbaca bahwa ini ada penambahan rombel. Oleh karena itu, dalam pertemuan ini kami mohon dengan sangat bahwa SMP 16 ini bisa terakomodir, bisa di-approve sesuai dengan usulan kami yang terakhir kemarin. Karena ini masih posisi ditolak. Kalau berarti ruang kelasnya tidak ada ya, Bu? Ruang kelasnya ya udah sekarang kan belum terbaca. Ya pasti. Nah, sekarang ini kita belum bisa eksekusi by system. Nanti Ibu berikan bukti data-data. Nah, selama ruang belajarnya belum ada, anak-anak mau belajar di mana? Ya, untuk saat ini mereka menggunakan ruang lain seperti menggunakan laboratorium. Namun perlu dipahami Bapak, ini ada 64 siswa yang otomatis sekolah karena tidak ada alternatif sekolah lain. Itu yang mesti dimohon pengertian dari Bapak semua gitu terkait dengan kondisi kami. Ya. Baik. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada toleransi dan pemahaman yang sama. Terima kasih. Silakan nanti didiskusikan lebih mendalam dengan BPMP-nya karena selama tidak ada ruang kelasnya nanti by sistem itu akan ditolak di Ijen ini. Nanti coba didiskusikan ya Bu dengan ini BPMP-nya. Sudah kami lakukan Pak. Sudah kami lakukan kemarin. Sudah. Oke, yang intinya kalau di sini ya Bapak Ibu, rule awal kita adalah kalau memang ruang kelasnya tidak tersedia, yaitu pasti akan kita tolak kalau usulannya adalah jumlah rombelnya kelas yang ada gitu ya. Kala itu masih dibangun, mungkin ya nanti bisa dikoordinasikan dengan teman-teman di BPMP gitu ya, untuk dapat menyampaikan gitu ya buktinya ini memang beneran dibangun, prosesnya udah berapa persen, terus kalian mungkin bisa disampaikan juga untuk saat ini anak-anaknya itu sedang untuk kegiatan belajar mengajar ditumpang di ruangan mana gitu ya. Kemudian Pak Ses, ini dari Kediri mau tanya Pak, ada Pak Fadeli di Kabupaten Kediri. Silakan. Mungkin Kediri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Sekretaris Direktorat Jenderal BPM. Ini kami berterima kasih karena kami kemarin sudah sempat ke Ombudsman Surabaya untuk mengurus itu. Namun sekarang ada informasi yang cukup mempermudah. Tapi gini, yang pun kami tanyakan, ini kebetulan Kabupaten Kediri itu kepala daerahnya lagi proses persiapan untuk pilkada, mungkin dalam tanda petik ini kan bukannya begitu luar biasa. Ini pertanyaan kami untuk SPTJM dari kepala daerah, mungkin enggak itu untuk diatasnamakan ke Pak Sekda ataupun kepala dinas.
Itu aja pertanyaan. Ya, tidak Pak. Nanti kasihan sekdanya suruh tanggung jawab. Berani nggak tanggung jawab nanggung bebannya? Gitu. Biar kepala daerah, katanya sekda dan kepala dinas kan ngikutin arahan kepala daerahnya. Nanti malah kepala daerahnya nggak mau tanggung jawab, kan kasihan kepala dinasnya saya malahan. Siap. Ini saya salah malah jagain Bapak Ibu kepala dinas nih. Kasihan nanti hanya menjalankan tugas tapi suruh tanggung jawab, kan bisa ribet nanti. Siap. Terima kasih. Monggo. Insya Allah lancar lah. Wong ini kita menjalani arahan kepala daerah kok. Siap. Oke. Terima kasih Bapak. Mungkin yang selanjutnya dari Pak Irfan Maidelis dari Kota Pekanbaru. Mungkin dapat disampaikan Pak kalau pertanyaannya sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Disampaikan pertanyaan yang lain tapi yang belum dipertanyakan. Oke. Pak Irfan bisa di-unmute. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Yang kami hormati Pak Presiden, kemudian juga Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak, terima kasih atas kesempatannya. Kemarin kami memang dalam pengajuan kemarin ada 35 sekolah yang kami ajukan kemarin, Bapak izin. Dari 35 sekolah itu alhamdulillah sudah dikabulkan ya, beberapa sekolah, tinggal lagi ada 6 yang ditolak. Ya, dalam penolakan ini ada salah satunya di SMP 1 dan SMP 24. Izin Bapak, untuk SMP 24 ini berada sangat jauh dari sekolah negeri yang lain, yang berada agak berpinggiran dengan daerah kota. Ini sekolah negeri yang lain itu berjarak lebih kurang sekitar 15 kilo dari sekolah yang lain. Ini letaknya di perbatasan daerah Palas, Rumbai sana. Jadi mohon izin untuk kelas, alhamdulillah sebenarnya kita mencukupi. Memang kemarin kelas ini ya dipakai untuk satu kelas ini dipakai untuk ada UKS di dalamnya, ada majelis guru. Kemudian alhamdulillah kemarin kita dapat bangunan Pak. Jadi mungkin ini kita kembalikan fungsinya kembali ke kelas. Jadi izin untuk kelas ya sama dengan SMP 4. Ya, SMP izin Pak. Sama juga dengan di SMP 46 Pekanbaru. SMP 46 Pekanbaru ini langsung juga beririsan dengan Kabupaten Kampar. Ini penduduknya sangat padat, berada di tengah-tengah kota, dan ekonomi masyarakatnya berada di ekonomi menengah ke bawah. Dan alhamdulillah ini juga ada dapat bantuan ruang majelis guru dan perpustakaan. Kemarin kelasnya ini juga dijadikan pustaka dan UKS disekat ya. Dan alhamdulillah sekarang dalam proses pembangunan, insya Allah akan dikembalikan fungsinya Pak. Jadi fungsinya ke dalam kelas. Jadi untuk sementara tidak ada kendala. Kalau seandainya SMP 24 dan SMP 26 ini tetap kita terima rombel yang sesuai kami ajukan yang terakhir Pak izin. Mungkin ini Mas, kayaknya ini udah mulai berulang-ulang ya pertanyaannya ya. Jadi Bapak Ibu, kemudian izin Pak, ada satu lagi Pak, mungkin agak beda Pak. Ya, izin Pak, yang SMP Negeri 1 Pekanbaru Pak, SMP ini kemarin jumlah rombelnya itu untuk kelas 9 dia 7, kemudian kelas 8-nya 6, kelas 7-nya 5. Jadi sehingga ketika kenaikan kelas kemarin kita merger menjadi 666. Jadi siswanya sekarang sudah digabung untuk kelas 9 sehingga rombel untuk kelas 7-nya ya kita buka menjadi 6 Pak, bukan 5. Oke. Kelas 8 dan kelas 9-nya itu jumlah rombelnya berubah ya Pak? Iya berubah, betul. Oke. Nanti kami coba cek lagi ya Pak. Iya siap Pak. Ya. Nah, terima kasih. Bapak Ibu, prinsip yang harus Bapak Ibu pegang, satu, jangan menggunakan ruang laboratorium, perpustakaan, UKS, apalagi ruang kepala sekolah dan guru menjadi ruang kelas. Itu ya. Yang kedua, data Dapodiknya diupdate. Ini teman-teman sudah bekerja real time, sudah ngambil data tadi pagi, maka yang masih ditolak-tolak itu
tolong dicek di Dapodiknya. Semua dikembalikan pada kondisi apa adanya, ya. Terus yang ketiga, kalau tidak cukup dengan membuat ruang kelas baru, maka pengusulannya bisa dengan didistribusi anak-anak itu. Yang semula siswa perombelnya itu 32, itu mungkin menjadi 40. Sehingga anak-anak itu tetap belajar di ruang kelas, bukan ruang kepala sekolahnya buat belajar gitu, atau ruang labnya buat belajar gitu. Itu ya prinsip-prinsip yang bisa Bapak Ibu lakukan. Jadi kalau ditolak itu bukan berarti akhir dari segalanya gitu. Jadi cara mana agar memang tidak cukup juga ya siswanya dikurangi, didistribusikan ke sekolah negeri terdekatnya misalkan gitu ya. Itu prinsip-prinsip yang tolong itu dipahami, dan nanti kalau belum clear juga teman-teman UPT itu insya Allah bisa bantu mencari solusinya. Gitu ya Pak. Ya, insya Allah clear nih untuk Riau dan juga yang lain. Monggo. Oke. Baik, ini mungkin perlu kami ingatkan kembali kalau pertanyaannya cuma menyampaikan Pak ini udah nggak ada sekolah lain di sekitarnya, itu mungkin bisa diganti dengan pertanyaan lain ya, karena sejatinya kami pun sudah mengeksklud untuk yang kriteria tersebut, dan di sini kita cuma mengecek dari ketersediaan dari ruang kelas kalau memang ada penambahan rombel gitu. Nah, rombel yang masih ada ruang masih belum ketat, silakan dicatatkan di Dapodiknya, tapi dengan catatan harus di dahulu ya dan juga setampung di awal ya. Baru nanti setelah itu disesuaikan dengan ruang kelasnya, sinkron lagi, dan nanti kalau udah di-approve baru ditarik kembali siswanya. Nah, Oke, ini mungkin dari pertanyaan yang di Q&A Pak Prap ya, Pak Ses. Ini dari distrik SMP Banjarmasin. Secara administrasi persuratan surat pernyataan dari kepala sangat lebih tinggi. Kenapa menimbulkan malah ada surat kembali dari tanda tangan inspektorat gitu ya. Ini seperti tumpang tindih antara pernyataan kebijakan pimpinan daerah, kemudian proses penandatanganannya nggak semudah tanda tangan kepala dinas Pak gitu. Apakah kalau kita kejar sampai tanggal 29 Agustus ini memungkinkan, apakah ada perpanjangan waktu gitu ya untuk sinkron? Mungkin itu Pak pertanyaannya Pak. Iya, ya. Tidak ada perpanjangan waktu. Saya kira 1 minggu itu sudah cukup untuk mendapatkan surat itu. Template-nya sudah disiapkan. Bapak Ibu tinggal isikan nama, jabatan, kasih daftar listnya, lalu minta konfirmasi untuk tanda tangan ya. Bapak Ibu, kenapa sih inspektorat daerah itu kita perlukan ya Bapak Ibu? Masih ingat bahwa kita laksanakan PBDB ini ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada evaluasi. Sehingga memang kita ada satu komitmen bahwa pengawasan itu juga dilakukan. Nah, awalnya kita mau pengawasan itu bisa dari ombudsman, dan kemudian internalnya itu dengan inspektorat daerah gitu. Nah, sehingga jangan dibenturkan inspektorat daerah itu nanti tidak berlebihan gitu ya. Sudah ada kepala daerahnya, masih ada inspektorat daerahnya. Sekali lagi, inspektorat daerah kita minta karena fungsi pengawasannya itu, gitu. Biar kita nggak berada pada pihak yang disalahkan ya, gitu. Nanti kalau ada pertanyaan, pengawasannya mana? Nah, kita kasihkan inspektorat daerah. Gitu. Dari pelaksananya siapa? Nah, kita kasihkan surat pernyataan dari Pemdanya. Gitu.
Insya Allah cukup untuk waktu 1 pekan yang kita miliki ini, dan kita tidak ada pikiran untuk melakukan perpanjangan. Gitu, Insya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu serius, komitmen masih sangat cukup waktunya. Ya, terima kasih. Masih ada lagi, Mas? Atau udah cukup? Masih ada Pak dari Pak Agus Setiawan dari Depok. Mungkin bisa disampaikan Pak pertanyaannya. Ya, di Depok Pak waktu itu ada 19 ya Pak yang invalidnya atau yang ditolak. Sekarang tinggal 11 yang ditolaknya Pak. Kemudian kalau kami lihat sih ini bisa dipadatkan menjadi maksimal 50 ya Pak Nafis ya. Pak, ya itu kan bisa dipadatkan 50. Nah, untuk bisa memasukkan data siswa itu sampai 50 itu kira-kira kapan Pak untuk dibukanya Pak? Ya, untuk bisa dibukanya berarti perlu dipastikan sekolah ini diterima dulu ya Pak? Iya. Nah, untuk diterima kan sebenarnya tanda tangan wali kotanya dulu, surat pernyataannya tanda tangani dulu baru bisa. Ya. Ini ya Pak. Lebih baik gitu ya Pak ya? Ya, izin Pak. Ini kan untuk yang diusulkan, karena ini ditolak karena kemarin kebanyakan ini perubahannya adalah penambahan rombel ya Pak. Iya betul Pak. Nah kalau perubahan yang diajukan adalah bukan penambahan rombel, tapi penambahan siswa per rombel untuk sekolah ini ya, itu mungkin bisa diterima kalau udah analis HAMI ya Pak. Iya, itu diterima gitu. Jadi mungkin untuk sekolah-sekolah ini bisa diajukan kembali gitu ya, tapi bukan penambahan rombel skemanya, tapi dimaksimalkan untuk jumlah siswa rombelnya. Oke, siap. Untuk dasar kami juga nanti untuk membuka ini ya. Selain nanti ada pernyataan dari kepala daerahnya. Iya, siapa penulis ini kan Bapak Nafis untuk kalau tetap ruang kelasnya seperti itu kita atur ke maksimalkan 50 ya Pak. Itu masih bisa mencukupi itu Pak. Makanya berarti kan kita membuat surat untuk penambahan jumlah siswanya ya Pak ya. Oke. Udah cukup jelas ya Pak? Ya, gitu Pak Nafis. Terima kasih Pak Nafis. Izin Pak Ses, ini yang Raisa Pak Ses masih ada waktu berapa menit lagi Pak? Masih Mas, silakan. Masih ya Pak. Okay. Kita cek kalau Mas sudah berulang-ulang baru kita berhentikan. Yap. Kemudian ini dari dari Nunukan ya Pak, ada Pak Abdul dari Distrik Kabupaten Nunukan. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Abdul. Assalamualaikum Pak. Selamat siang. Halo, bisa diterima Pak suaranya? Ya, silakan Pak. Ya, jadi dari Nunukan Pak, itu kemarin kami mengusulkan masalah itu 6, yang diterima 3, yang ditolak 3. Nah, dari yang diterima ini memang kemarin kan harus ada surat pernyataan, ternyata dari Ombudsman yang Bapak sampaikan belum bisa memberikan daerah. Nah, mungkin nanti sambil menyusul besok mungkin kami selesaikan itu. Yang kedua masalah yang ditolak ini Pak, itu kan kebijakan kemarin sudah, artinya tetap kami rombelnya yang tidak kami menambah, hanya memaksimalkan aja seperti SMP 4 Nunukan itu kelebihannya itu hanya 10 Pak. Sehingga kemarin kenapa kami mengajukan 1 rombel, karena tahun ini memang RKP sudah dibangun. Itu yang kemarin mengusulkan itu, tapi karena secara ini memang belum, makanya solusinya kemarin yang saya tangkap itu kan memaksimalkan di rombel yang ada itu. Jadi kami tetap yang 3 rombel SMP 4 itu hanya nanti rombelnya itu mungkin kami bagikan dari 10 itu ke distribusi di masing 3 rombel itu. Iya, ya Pak. Lalu yang SMP Tulin Onso ini Pak, itu yang permasalahannya itu rumit Pak. Artinya kelebihannya itu 65 dari 192 rombelnya yang ada itu memang 4.
kami terpaksa yang ikuti, artinya kami padatkan lagi. Karena ini memang musiman Pak, artinya di perbatasan perkebunan sawit, yang satu-satunya itu memang harus dari pokok masyarakat itu menghimpun dari 55 siswa itu supaya bisa tidak putus sekolah. Nah itu kemarin kami mengajukan itu tidak bisa, artinya ya kami manfaatkan 4 rombel itu Pak. Nah itu, nah kami mulai tadi mengajukan itu, kami mohon supaya yang SMP 1 Tolonosi ini Pak, karena di dalam perbatasan di perkebunan kelapa sawit, yang mau nggak mau memang harus, kami tidak bisa menolak juga kan di tokoh masyarakat di sana supaya anak ini tidak sampai putus sekolah, anak-anak pekerja perkebunan sawit Pak. Yang satu SMP 1 Lumbis Pak, itu juga demikian, karena untuk ke SMP 2-nya juga melalui pesisir sungai, hanya 12 rombel. Nah itu kami juga padatkan, tetap kami 5 rombel, tapi kami maksimalkan dalam 1 rombel mungkin ya 30 atau yang Pak 38, 48. Dan ini sudah kami ajukan tadi melalui BPMP. Seperti itu Pak. Kami mohon untuk SMP Tolonosi khususnya itu Pak, supaya tidak terjadi gejolak di sana karena mereka anak perkebunan perbatasan. Salah satunya sekolah SMP 1 Tolonosi yang bisa, karena rombelnya yang agak besar dibanding sekolah SMP 2 Tolonosi ada juga. Seperti itu Pak. Kami mohon. Kalau yang nggak ada rombel itu anak-anak belajarnya di mana Pak? Apa? Yang ada ruang kamar itu anak-anak belajarnya di mana? Nah, itu di rumah-rumah Pak, tadi dia yang mendatangi Pak. Jadi istilahnya filial Pak, memang kita salah satunya karena tokoh masyarakat itu karena terlalu jauh dia mengumpulkan gitu Pak, lalu dia ditabrakkan secara administrasi di SMP sampai Tolonosi. Nah nanti mungkin ya mau nggak mau kami harus memaksakan harus ikut pembelajaran di sana. Baik, ini kan hampir sama kayak Nunukan tadi ya, yang kondisinya 3T, kondisinya di pedalaman, terpencil dan sebagainya. Tolong timnya Mas Dana ya, ini kayaknya perlu dicatat secara khusus nih, ini harusnya masuk kriteria yang daerah 3T itu, yang dia ada eksepsional lah, ada perlakuan yang berbeda khusus dari yang umum. Nanti tolong dicatat Mas Nafis, yang 2 di Nunukan dan 2 di Nunukan dan 1 di Singkawang. Kalau SMP 4 itu. Nanti ditangani sekarang kasusnya Pak. Nanti gejolak di perbatasan sana Pak ya. Makasih Pak. Kami catat terlebih dahulu. 1 yang di Singkawang dan 2 di Nunukan ini ya Mas. Yang tadi Bu siapa tadi? Betul. Baik. Kemudian Pak, ini selanjutnya dari Pak Tri Wahyu R ya, dari Kota Batam. Mungkin dapat disampaikan pertanyaannya. Perlu diperhatikan ya Pak, jangan sampai mengulang pertanyaan yang sebelumnya, karena jawabannya pasti sama sih. Mungkin silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekjen yang kami hormati, selain yang kami sampaikan, dari 31 sekolah yang sudah kami ajukan kemarin, ternyata masih ada 14 sekolah yang tertolak. Dan jika memang 14 sekolah itu dapat dimaksimalkan dengan daya tampungnya sebanyak 50, maka tinggal 8 sekolah lagi yang masih bermasalah. Nah, berkaitan dengan 8 sekolah yang masih bermasalah, jika memang itu bisa dimaksimalkan menjadi 50 orang per rombel, apakah bisa Pak sehingga pelaksanaan tetap bisa tertampung, karena beberapa sekolah kami memang tidak ada lagi tempat penyangganya. Mungkin itu Pak yang ingin kami tanyakan Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak, yang rencana mau double shift buat surat khusus saja deh Pak ke Pak Dirjen PDM ya. Nanti saya tanya sama WA saja ke saya, nanti surat itunya biar saya bisa Dirjen, Bu Irjen. Siap Pak, siap. Berarti anak-anak belajar Senin sampai Sabtu ya Pak? Saat ini anak-anak masih sebagian sekolah dari hari Senin sampai hari Jumat Pak. Kalau sampai Jumat saja kan nggak bisa Pak, double shift. Jamnya ini memang akan kita berlakukan menjadi 6 hari belajar Pak, jadi sampai dengan hari Sabtu.
Itu di sekolah mana yang akhirnya alternatifnya double shift itu? Iya Pak, betul. Di mana Pak sekolahnya? Ada di SMP 9, SMP 38, SMP 22, SMP 47, SMP 28, SMP 42, SMP 57 dan SMP 26 Pak. Itu jika jumlah siswa per rombelnya 50 Pak. Kalau itu mau double shift hanya di 8 sekolah ini, nanti yang lain gimana? Belajarnya hanya sampai Jumat, yang ini sampai Sabtu gitu? Atau semua belajar sampai Sabtu? Belajar sampai hari Sabtu Pak. Semua sekolah di Batam, begitu? Oh tidak Pak, khusus yang sekolah ini kita dorong mereka untuk tetap melaksanakan 6 hari belajar, yang lainnya bisa digunakan untuk hari Sabtu khusus ekstrakurikuler Pak. Ya, nanti saya konsultasikan itu. Siap. Tapi kalau di distribusi nggak cukup ya rombelnya? Apa? Jumlah siswa per rombelnya? Saat ini sudah kami coba Pak distribusikan ke sekolah-sekolah yang terdekat. Di sekolah yang terdekat juga masuk dalam list yang ada ini Pak, penyangga-penyangganya. Jadi nggak bisa kami distribusikan lagi Pak, sudah maksimal Pak. Iya. Ya coba ini dibuat suratnya cepat ya Pak. Nanti saya coba tanyakan ke pimpinan. Siap Pak, saya ingat. Ya, siap Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Atau Mas Dana ada info nggak ya? Kemungkinan double shift itu bisa nggak sih Mas? Mana? Lanjut aja. Baik, kalau mungkin silakan, Mas. mungkin kalau untuk kurikulum Merdeka ini, kalau untuk SMP sebenarnya masih memungkinkan Pak secara jadwal ya, misalnya harus terpaksa double shift. Tapi ya kalau memang bisa dioptimalkan tadi Pak per kelasnya ditambahkan secara maksimal, apakah masih bisa menampung atau tidak gitu dengan Oke, lanjut Mas. Ya Pak. Oke, baik. Ini mungkin apa namanya dari Jawa Barat ya, mungkin ada Tutus Disdikbud Kabupaten Indramayu. Silakan disampaikan mungkin. Halo, Pak Tutus. Halo. Kita tanya ini udah berulang-ulang pertanyaan. Halo. Ya. Ada yang baru Pak. Kalau pengurangan rombel masih bisa nggak Pak? Gimana? Pengurangan rombel maksudnya nggak jadi rombelnya sebanyak itu Pak? Ya, jadi kemarin itu kan ada kesalahan Pak untuk pengajuan itu. Ada 2 sekolah yang kesalahan pengajuan gitu. Karena terkait dengan jumlah guru yang terbatas sehingga pengennya rombelnya dikurangi gitu Pak. Ya isikan aja Pak, kan nggak ada kendala apa-apa gangguan kalau rombelnya berkurang. Nambah siswanya Pak, jumlah siswa rombelnya gitu. Oh, gimana Mas Nafis? Oke. Sebenarnya kalau di sini nggak ada yang ditolak ya Pak. Mungkin kalaupun memang ya, ada. Selain itu Pak, kemarin sudah kita ajukan, tetapi belum terakomodir gitu. Oh, ini ada pengajuan baru. Kan, jadi awal itu sudah saya ajukan, cuma nggak masuk ke situ Pak. Ada 3 sekolah yang belum masuk ke situ. Oke. Saya ngajukan 45 Pak. Yang masuk ke situ 42 gitu. Jadi ada 3 sekolah, yang 2 sekolah itu ada yang pengurangan rombel itu belum masuk gitu.
Oke. Ini sebenarnya kemarin yang kami exclude itu untuk yang jumlah siswa probelnya itu diajukannya berkurang ya Pak. Berkurangnya pun itu berkurang di bawah standar. Jadi kalau untuk jumlah siswa probel itu kita kuncinya adalah sesuai dengan standarnya 32. Kalau ada usulan di bawah 32 itu atau 32 atau 36 ya kalau di SMA itu akan kita exclude, nggak kita proses gitu ya. Nah mungkin nanti coba bisa dikoordinasikan Pak dengan teman-teman BPMP ya Pak, sekolah mana saja yang nggak muncul, biar nanti kita coba cek ya ini kemarin nggak munculnya karena apa gitu ya. Mungkin nanti bisa dikoordinasikan dengan teman-teman BPMP dulu ya Pak, biar nanti dari BPMP ke ke teman-teman wali wilayah yang dari kami. Ya, terima kasih Pak. Ya, oke. Mungkin yang selanjutnya Pak, ini ada dari Pak Basir Hasibuan, Sumut, Kabit SMA Provinsi Sumut, mungkin bisa disampaikan Pak. Halo, Pak Basir. Ya, makasih. Mohon izin Pak Sekjen, kemudian Pak Nafis. Yang pertama, kami ada usulan sebenarnya. Memang kesalahan pertama kami waktu mengusul daya tampung itu, ada kan SMA Plus kita atau SMA berasrama sesuai Permendikbud 01 dan di juknis kita sudah cukup jelas sebenarnya, dan nama-nama sekolah yang asrama juga sudah cukup jelas. Namun memang terakhir karena yang dikirim ke BPMP itu yang online-nya saja, yang reguler itu kemarin tidak masuk, sehingga waktu sinkronisasi Dapodik tidak bisa masuk. Jadi ada SMA Plus Raya, SMA Plus Yasop Balige, kemudian ada SMA Plus Lintong Nihuta, dan satu lagi yang kami usul itu di dalam ada 6 rombel, tapi yang tersinkronkan dia hanya 5, sehingga kami usul lagi satu lagi itu untuk ditambahkan. Sesungguhnya kalau yang Dolok Pardamen kalau tidak salah SMA-nya, kalau itu tidak, saya pikir kalau usulan kami pasnya 6, tapi di Dapodik hanya 5 yang bisa disinkronkan. Satu lagi mungkin yang terakhir, pertanyaan tadi saya mendengar Pak Sekjen izin, boleh menambahi sampai ke 50 rombel, 50 orang per rombel. Memang terakhir kami sepakat dengan BPMP, ada satu sekolah yang dipaksakan oleh DPR dan beberapa oknum-oknum tertentu di satu sekolah, akhirnya memang kami putuskan itu untuk dikeluarkan dari sekolah itu. Dan kalau dengar tadi bisa, padahal mereka memang punya ruang yang lain untuk difungsikan, walaupun di Pak Sekjen tadi itu nggak boleh ruang laboratorium, ruang lab, dan ruang yang lainnya itu. Kalau rombel mereka masih 10, akhirnya dijadikan 11. Dan posisi saat ini kami minta agar dikeluarkan dari sekolah negeri itu, dibuat ke sekolah swasta. Tapi kalau memang boleh seperti yang lain, karena ini sudah mulai agak ada dinamika orang tua, ya bisa juga nanti kami mohonkan. Tapi kalau tidak boleh, ya tinggal yang 4 sini saja. Pak Nafis, mohon izin, terima kasih. Ya, yang terakhir yang sudah keluar, biarin keluar aja Pak. Orang itu kita ingin memfasilitasi yang terbuang gitu loh Pak. Kalau sudah tertangani, jangan ditarik lagi Pak, dari perkara nanti. Biarin aja itu. Itu yang 50 itu udah kepeksa banget, dan itu pasti belajarnya nggak maksimal itu, seperti yang di Depok itu nggak akan maksimal itu. Gurunya hanya ngajar dari luar kelas itu kalau diisi 50 gitu. Ruang kelasnya cuma 7x8 diisi 50, ya udah gurunya ngajar dari teras, nanti kan nggak optimal itu gitu. Jadi biarin Pak yang sudah di luar, biar di luar, jangan ditarik masuk lagi. Yang SMA Plus itu Pak Sekjen, usulan kami itu Pak, karena kami memang kelemahan kan kami ada SMA Plus itu ada Matauli, tapi mereka kan offline semua. Ada SMA Plus Panyabungan offline semua, SMA Plus Pirok offline semua. Nah, ini agak beda, memang ada 2 lokal yang asrama, sisanya itu reguler gitu dia Pak. Problemnya apa Pak yang plus? Tidak masuk kemarin di dalam usulan sekolah itu untuk daya tampung yang seleksi mandirinya.
Yang online-nya saja akhirnya rombelnya kan di Dapodik tidak bisa diinput, Pak. Ya, Pokoknya dari 8 dan 10 dia, 2 lagi yang reguler tes reguler nggak bisa masuk dia. Ya diperbaiki suratnya dan nanti biar dipelajari oleh tim, Pak. Artinya suratnya yang salah ya? Itu, Pak Sekjen. Tetap pakai SPTJM Gubernur karena memang itu sudah surat izin untuk tes mandiri pun ada dari dinas itu, dari kita. Dan memang itu sesuai dengan Permendikbud yang berasrama dia, Pak Sekjen. Tidak menambah rombel dia, Pak Sekjen. Kalau kami tidak menambah rombel, hanya kelupaan masukkan data gitu aja, Pak Sekjen. Iya. Silakan Mas Nafis. Izin Pak, ini kalau memang kalau seperti itu kan mungkin bisa dikategorikan sebagai typo ya Pak. Nanti bisa disampaikan ya Pak, perbaikan suratnya disampaikan kepada teman-teman BPMP-nya. Ini kalau typo sih sebenarnya nggak perlu surat Pak. Iya. Cukup disampaikan aja sekolahnya mana. Sudah. Ini nanti kita perlu cek ya Pak, yang di pengumuman daya tampungnya itu apakah memang benar rombelnya segitu, jumlah siswa rombelnya ada gitu ya. Di pas input data, tapi kalau di SK-nya pun nggak bunyinya seperti itu gitu ya itu mungkin akan kami tolak ya Pak untuk pengajuan. Mohon izin Pak Napi, khusus yang SMA Dolok Pardamaian itu SK-nya lengkap semua, mungkin kesalahan penginputan yang kami usul itu 6, tapi yang muncul 5. Tapi yang untuk plus itu yang reguler, yang tes mandirinya itu memang tidak SK dari Kadis, SK-nya itu SK penetapan waktu mereka tes jauh-jauh hari sebelum PPDB online. Kalau perlu kami tetapkan juga dari Kadis itu, kami tetapkan segera Pak Nabis. Karena itu tesnya duluan mereka itu, ada yang bulan 3, ada yang bulan 4, ada yang bulan sebelum PPDB lah pastinya. Baik. Ya nggak apa-apa Pak, mungkin nanti bisa disampaikan dulu Pak ke teman-teman PPMP ya. Nanti kami coba sudah Pak. Ya cek ke wali wilayahnya untuk usulan Bapak itu sebenarnya yang dimaksud itu sekolah mana aja gitu ya. Nanti akan kami konfirmasi ke PPMP. Siap Pak, udah Pak. Kalau yang lain kalau clear Pak, tinggal itu aja masalah asrama. Baik Pak Ses. Iya, mungkin Mas dan ya mungkin untuk biar cepat gitu ya Mas Hafiz. Mungkin yang dari Sumut ini kan memang belum ada surat yang masuk ya. Bisa jadi ini typo, tapi supaya pokok masalahnya lebih clear mungkin disiapin surat saja Pak, sekolah-sekolah mana saja gitu. Nanti biar cepat kami eksekusinya gitu Pak. Sudah ke PPMP sudah Pak? Sudah Pak. Oh, oke. Soalnya ini kok di kami belum ada data suratnya. Baik Pak, nanti kami cek ke teman-teman BPMP. Siap Pak, terima kasih. Izin Pak Ses, Mas Dana, ini sebenarnya yang tanya masih banyak ya. Mungkin kita batasi tinggal 2 penanya lagi mungkin ya Mas Dan. Oke, silakan Mas. Baik, ini ada Pak Dodi Herdiana dari Dompu ya Pak. Ya mungkin bisa Baik, terima kasih Pak Hafiz atas kesempatannya. Bisa dengar? Terdengar Pak suaranya Pak. Baik, ini kita ada 3 sekolah di Kabupaten Dompu yang ditolak. Kemudian kemarin kalau saya dengar informasi dari Pak Nafi bahwa data yang terupdate hari ini data yang diupdate pagi, tapi yang pasti 3 sekolah itu sudah masih, dan memang ruang kelasnya tercukupi sebenarnya. Tapi sampai sekarang belum tercover lagi gitu. Apakah dapodiknya belum terbaca di sistemnya pusat atau seperti apa? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, dari hasil yang kami lihat bahwa untuk SMP 1 Woja di SK pertama sebenarnya 8, tapi kebaca 7 di sana.
Jadi dan kami minta tambahan rombel kemarin 10 kelas, 10 rombel. Dan itu dari Padiknya memang punya ruang kelas, Pak. Dan sudah diupdate. Yang ketiga, yang terakhir, terkait dengan SK ini tahun depan misal, apakah memang bisa nggak kami tidak menominalisasi 32 per rombel, tapi bisa menjadi 40 di SK-nya? Seperti itu. Terima kasih. Mungkin kalau yang kaitannya dengan datanya masih belum sesuai ya Pak. Ini mungkin bisa disampaikan bisa di update dulu pada Podiknya Pak. Karena tadi ya pada dasarnya kita ya. Ya. Halo. Putus-putus Pak, suaranya putus-putus Pak. Setelah pertama langsung diperbaiki sama sekolahnya. Iya. Setelah Zoom meeting pertama tanggal 22 itu tanggal baru dapat di sistemnya. Oke. Kita kemarin gimana, apakah kamu harus di Kamis ya Pak kemarin Pak. Nah ini kalau sudah diperbaiki harusnya sih datanya muncul di sini. Nah nanti kami coba cek kembali ya Pak, sama Bapak mungkin juga perlu cek kembali sekolahnya apakah sudah sinkron atau belum. Karena kalau baru diperbaiki di lokal belum disinkron kan pasti belum muncul di sini ya Pak. Ya. Belum terupgrade katanya masih sudah di sistemnya sudah di-upgrade tanggal 22 tapi kayaknya belum disetujui di sana hasil dari sinkronisasinya. Iya. Izin Pak, ini kami pakai data per tadi pagi. Jadi kalau ada data yang masih belum sesuai, coba dicek kembali ya. Nanti sambil kami juga cek juga di kami. Kalau memang ada yang masih belum terupdate, kami akan coba update. Tapi intinya kalau memang di sini tuh alasannya kurang karena ruang kelasnya tidak cukup ya, ya itu pasti akan seperti itu kecuali memang ada perbaikan dari ruang kelas maupun usulannya mau diubah, mau dimaksimalkan untuk jumlah siswa kelompoknya. Nah, kami depo sebenarnya ruang kelasnya cukup tapi memang kayaknya belum tercover dapodiknya di sistemnya. Upgrade saya tanya lagi ke sekolahnya nanti apakah sudah disinkronisasi apa belum. Kemudian yang kedua tadi Pak, apa boleh di SK kami yang berikut tahun depan itu tidak lagi mematok 32 siswa tapi bisa lebih gitu? Untuk tahun depan sesuai di SPTJM itu kita bilang sesuai dengan peraturan dan petunjuk cek teknis. Nah, kalau saya secara pribadi ditanya tahun depan mau seperti apa, saya mau SD 28, SMP 32, kemudian SMA 40. Tapi sekali lagi kita akan menunggu kebijakan pimpinan ya Pak untuk yang tahun depan. Mudah-mudahan bisa kita fixkan sebelum Oktober untuk tahun depan itu seperti apa di dalam jumlah siswa per rombelnya. Tapi kalau melihat regulasi di Permendikbud Risteknya itu adalah SD 28, SMP 32, SMA 40. Sementara mungkin itu aja dulu yang kita pakai pegangan ya. Gitu. Oke, makasih. Baik. Mungkin ini terakhir ya. Yang terakhir dari udah diambil desing tadi loh. Belum. Ada? Sebentar, saya pilih dulu. Oke. Ini dari Pemalang ada Pak Bambang. Kau Gili. Mungkin Pak Bambang menyampaikan pertanyaannya. Kalau yang sudah ditanyakan sebelumnya mungkin bisa di skip ya Pak pertanyaannya Pak. Pemalang siap tanya. Ya Pak. Ada untuk jualan depan. Silakan Pak. Kecil ya Pak suaranya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mana mesin tadi? Mohon izin Pak, ini dari Pemalang. Tolong dibuka untuk itu Pak ini datanya. Kami ada 3 sekolah yang ditolak. Yang satu itu SMP Negeri 1 Watu Kumpul. Ini yang ditolak itu adalah siswa SMP terbuka. Dan kami sudah konsultasi dengan BPPMP dan kemarin sudah direvisi teknik pengisian dapodiknya dan sudah valid menurut operator GSM Institut. Ini tidak perlu kami ajukan lagi tentang apa nih perubahan daya tampung ya, nggak usah ya. Ya, kalau sudah bisa sinkron sih nggak usah ya Pak. Sudah sinkron. Kemudian yang kedua, ini yang 2 sekolah ini kami masih berusaha untuk mengajukan perubahan karena de facto sekolah itu SMP 2 Randu Donggal itu punya ruang kelas bagus, tapi kemarin di Dapodik tidak diakui, ditolak kementerian. Jadi ini kami memajukan lagi untuk SMP Gaul Jami dan SMP 2 Randu Donggal ini kami nanti daya tampung di tiap kelas kami tambah dengan rombel yang tetap seperti yang semula di Juni PPDB. Dan kami juga berharap ini bisa diakomodir Pak, ini karena hanya 2 sekolah dan daya tampungnya ini nanti di kelas 8 mungkin bisa dipecah lagi karena SMP 2 Randu Donggal ini sudah punya ruang kelas baru. Loh, Pak, terima kasih Pak. Randu Dongkal itu persisnya punya berapa ruang kelas Pak? De facto 27 Pak. Coba cek deh. Bulan ini dapat RKP sedang dibangun. 27 itu dipakai kelas 8 dan 9-nya berapa kelas? 27 yang dipakai ruang kelas, semua ruang kelas Pak. Dan bukan, ini maksud saya kelas satu lagi sehingga semester 2 nanti ada 28 ruang kelas. Bukan, maksud saya kelas 8 9-nya itu berapa kelas? 99 Pak, semuanya 9. Kelas 7 sampai 9 kelas dan bulan ini ada tambahan 1 RKP lagi sehingga nanti semester 2 ada 28 kelas. Ya, coba saya mau lihat. Ya, kalau yang masih bangun kami tidak bisa jadikan dasar menghitung ya Pak. Karena kalau masih mau bangun kita belum tahu nanti bangunnya jadinya kapan, terus bisa dipakainya kapan gitu. Nah itu kita nggak bisa pakai dasar itu. Ya, tapi kita mau pakai yang sudah jelas-jelas saja. Gitu. Ini mohon petunjuk lagi Pak untuk pengajuan data baru dokumen yang kami kirimkan apalagi Pak, apakah langsung ke Kemendikbud atau lewat BPPMP lagi? Terima kasih Pak. Surat ditujukannya tetap ke Ditjen PDM, tapi tembusannya bisa disampaikan ke BPPMP biar dikompilasi menjadi lebih cepat untuk bisa ditangani. Oke Pak. Terima kasih Pak. Okay. Semoga bisa diakomodir. Terima kasih. Oke. Coba dilihat itu sebentar. Jadi Pak, kayaknya yang Randu Dongkal ini kan tadinya dari 7 ya Pak. Nomor awalnya tuh 9, jadi 10. Tapi di hitungan awal kita kemarin untuk yang ruang kelas yang tersedia itu tinggal 7 sebenarnya. Ya. Kalau di data semester lalunya
Ini kalau rombelnya ya Pak. Rombelnya 27. Ruang kelasnya nanti teman-teman dinas yang masih ada kendala, masih bingung, mohon untuk terus berkoordinasi dengan teman-teman BPMP ya, biar langsung bisa terhubung dengan wali yang ada di Jen PDM gitu, sehingga kita tidak perlu nunggu sampai di mepet-mepet tanggal 29 gitu. Jadi kalau misalkan nih Bapak Ibu sekarang sudah paham yang diminta ini, terus menghadap ke Bupati, Wali Kota, Gubernur, besok sudah dapat suratnya, nah langsung saja di-upload gitu, sehingga nanti di sistem bisa segera langsung kita buka gitu. Nah kalau Bapak Ibu punya suratnya tapi nggak dikirimkan ke kami, atau suratnya terlambat dikirim ke kami, meskipun usulannya sudah diterima, Bapak Ibu nggak akan bisa follow up tuh gitu, karena kami masih menunggu surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala daerah dan juga inspektorat daerah gitu ya. Jadi yang sudah disetujui juga jangan merasa nyaman dan tenang, sudah oke belum, karena kami masih menunggu 2 surat itu, surat pernyataan itu. Ini untuk semuanya ya. Yes. Jadi kalau yang tadi ya Pak, ruang kelas yang tercatat saat ini itu total ada 25 ruang kelas. Nah jadi kalau tadi ruang kelasnya itu ada total 27, berarti memang sebelumnya kemarin itu masih ada 2 ruang kelas yang tidak diselenggarakan ada 2 rombel yang tidak diselenggarakan di ruang kelas ya, berarti kalau kita lihat dari datanya, atau mungkin ada 1 ruang kelas dipakai 2 rombel itu. Jadi untuk data yang tadi ya Pak, makanya di sini kami cek data dari ruang kelas tingkat awalnya itu cuma ada 7 berdasarkan ruang kelas yang tercatat di Dapodiknya. Ya, nanti dicek ya Pak ya, jangan-jangan kemarin pakai laboratorium, pakai perpustakaan atau ruang guru gitu. Oke, mohon lagi Pak, ini satu lagi Pak. Ini Pak, mohon maaf, untuk sekolah yang sudah diterima, apakah tetap kami mengirimkan dokumen berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak? Loh, iya Pak, surat pernyataan tanggung jawab mutlak itu melampirkan seluruh sekolah yang diusulkan Pak. Oh gitu nggih. Bukan satu-satu Pak. Jadi Pak Bupati, Gubernur, Wali Kota itu hanya tanda tangan 1 lembar, tapi lampirannya itu semua sekolah yang diusulkan. Baik yang diterima maupun yang ditolak Pak ya? Ya, yang ditolak kan Bapak Ibu akan ajukan perubahan. Oke. Agar bisa diterima. Yeah. Oke Bapak, terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi Bapak Ibu Dinas, surat yang ditandatangani Gubernur, Bupati, Wali Kota bukan per sekolah ya, bukan per sekolah, tapi cukup 1, lampirannya itu adalah seluruh sekolah yang diusulkan, gitu. Baik posisi yang sudah diterima maupun yang perubahan baru yang sementara sudah kondisinya ditolak gitu, mudah-mudahan nanti usulan barunya itu bisa juga diterima. Gitu. Pak Ses, izin kalau menambah 1 lagi masih boleh Pak? Ya silakan Mas. Oke. Ini ada Pak Arden Semeru dari Distrik Riau. Ini bisa disampaikan Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, jadi bisa dimaksimalkan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Baik, makasih Mas. Pak Sesjen, mohon izin, saya Arden, Kabid SMK Distrik Riau. Kebetulan Ketua BPDB Pak kemarin. Izin, jadi kasus Riau, alhamdulillah daripada tahun 2023 kita berusaha untuk jadi lebih baik Pak. Jadi alhamdulillah, cuma memang belum bisa
masih ada juga beberapa kendala. Pertama, kemarin ada kesalahan SK. Nah, SK di awal itu, jadi yang dikunci itu adalah SK di awal, ada perubahan. Kita juga ada perubahan kadis, ada perubahan lagi. Tapi ternyata setelah dianalisis oleh tim dari kementerian, ternyata persoalannya adalah rombel tidak mencukupi gitu loh. Jadi berdasarkan usulan dari daerah-daerah, kita bisa sampaikan bahwa Kota Pekanbaru itu kuota kita kuota daya tampung kita negeri swasta itu kita kekurangan sekitar 4.000-an Pak. 4.000-an. Makanya kemarin karena hasil analisis dari tim kementerian rombel ruang kelas tidak mencukupi, maka kita mengajukan usulan baru dengan kayaknya belum sampai ya, masih data lama itu. Kita udah masukkan kemarin surat penambahan kapasitas Pak untuk seluruh provinsi Riau, penambahan kapasitas, rombelnya masih rombel lama tapi kita tambah kapasitasnya. Nah, kemarinnya itu kemarin kapan Pak? Kemarin hari apa? Hari ini kan ini Jumat Pak. Oh ya. Ya. Nanti di info ke Bu Nizam ya. Bu Nilam. Saya kasih ke Bu Nilam. Saya kepala PPMP Riau. Kemudian akses yang lain kita nambah kapasitas. Tapi khusus SMA 1 itu kita udah kirimkan juga foto-fotonya, tapi tadi arahan Pak Ses bahwa pembangunan insya Allah Oktober selesai. Ada penambahan 5 yang sedang berprogres revitalisasi SMA 1 itu di tengah kota Pak. Memang luar biasa ininya ke situ. Jadi kita nambah kapasitas jadi 40, terus penambahan rombel kita usulkan Pak. Jadi ada 5, saya udah kirim foto-fotonya, kemudian progresnya sudah 77% per tanggal 14 Agustus. Sekarang mungkin sudah di atas 80% Pak. Jadi mohon izin, ada 60 sekolah yang kita usulkan, ada 17 yang sudah disetujui. Kita minta perubahan ini mohon diproses. Yang lain hanya penambah kapasitas, khusus SMA 1 ada penambahan rombel. Izin itu Pak Ses, terima kasih Pak. Ya, tapi yang SMA 1 tetap saya tidak bisa Pak kalau ruang kelasnya tidak ada. Coba dibagi saja dulu ke semua kelas dulu, karena nanti secara sistemnya itu kayaknya nggak bisa juga, orang bangunannya belum jadi Pak. Sekarang berapa jumlah per siswanya di kelas yang diusulkan SMA 1 Pak? Ya, karena kesalahan input data waktu itu kita mengusulkan 12 Pak. Ternyata yang terinput infonya jadi 7. Jadi maka waktu itu sekarang ini udah ada 40 semua itu Pak, 12 rombel Pak. Ya, 40 12 rombel kali 40 kali 12 berapa? 480 ya? Benar Pak. Kalau 480 dibagi 11 berapa? 40 sekian ya? Ya, benar Pak. Ya. Berarti ya udah 10 rombel aja dulu Pak, berarti Pak ya. Enggak kan, Bapak ngajukannya 10 rombel apa 11 rombel? 12 rombel Pak. Enggak, 12 rombel. Terus rombel yang tersedia berapa? 11. Kurang 3 Pak. 3 yang sedang dibangun. 5 yang sedang dibangun Pak. Sedang proses 77% posisinya. Bukan, rombel yang sudah tersedia berapa? Yang tersedia sekarang 7 Pak. 7. Ya. 7, terus siswa yang mau masuk berapa? Ya, karena kita pengajuannya waktu itu 12 rombel, 480 Pak. Jadi makanya kita pengajuan kapasitas kemarin, kita posisinya di posisi 10 rombel, kemudian 12 rombel, kemudian 40 Pak. Saya lihat SMA Negeri 1 berapa sih Pak? Yang tadi kita bahas itu SMA Negeri 1 berapa Pak? Ya, SMA 1 Pekanbaru Pak, izin. SMA 1 Pekanbaru, ruang kelas yang sedianya hanya 7. Yang sedang diproses pada posisi 77% itu 5 rombel Pak. Nah terus sekarang anak-anak itu belajar di mana Pak?
sekarang ini memang masih pakai aula, kemudian ada di pustaka Pak, labor. Kita optimalkan yang sudah ada aja sekarang nih Pak. Baik, kalau gitu ini satu kita belum bisa approve, tapi kami akan coba konsultasi ke Inspektorat Jenderal dulu ya Pak, karena terlalu besar ininya. Ya. Baik. Itu ya Pak, nanti biar ke. Terima kasih Pak Ses. Siapa? Ya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Tolong dicatat ya SMA Negeri 1 Pekanbaru. Untuk ini. Baik Pak Ses. Jadi mungkin udah sore juga ya Pak. Ini pertanyaan tadi juga cukup banyak yang sudah ditanggapi. Namanya mungkin Pak Ses, Pak Dana, mungkin ada hal yang ingin disampaikan kembali atau ditekankan gitu ya. Salah satu apa yang harus ditindaklanjuti mungkin monggo Pak. Ya. Saya sih ada satu saja Mas. Yang pertama, mohon maaf Bapak Ibu yang pertanyaannya belum berkesempatan untuk disampaikan, tapi bukan berarti nggak ada solusi ya. Yang Bapak Ibu bisa lakukan berkoordinasi dengan BPMP, BPMP, permasalahannya apa, yang masih menjadi kendala apa. Lalu saya mohon teman-teman BPMP untuk jangan menumpuk itu, yang sudah tertangkap masalahnya, satuan pendidikannya apa, segera koordinasi dengan tim kita, Mas Nafis, Mas Dana. Kita sudah bagi wali-wali sehingga kita bisa segera mengambil eksekusi terhadap masalah yang ada di lapangan. Kemudian yang kedua, tolong dua surat pernyataan itu segera diproses. Kalau sudah dapat, segera diupload di link yang sudah disiapkan. Yang sudah disetujui jangan merasa bahwa sudah tuntas, belum ya. Kita tidak akan buka dapodiknya kalau belum ada surat pernyataan itu, karena itu jaminan bahwa tindakan kita untuk menambah daya tampung itu memang sesuai dengan prosedur. Jadi mohon itu diperhatikan, dan sekali lagi ini adalah semangatnya problem solving terhadap kebijakan yang sudah jalan di lapangan ya. Nah, jadi kita semuanya sebenarnya paham dan merasa ini tidak boleh kita lakukan, tapi kondisi di lapangan yang akhirnya mengharuskan kita memberikan layanan pada anak-anak kita sehingga terjadi penambahan daya tampung. Nah, sisi-sisi lain yang mungkin masih terjadi mengiringi dari proses penambahan daya tampung, insya Allah dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala daerah itu akan jadi pegangan kita gitu untuk melakukan ini semuanya. Saya kira itu, dan mudah-mudahan tahun depan tidak terjadi lagi. Kita akan kunci dari sejak awal, tinggal nanti apakah sesuai dengan regulasi yang 32 atau ada kebijakan lain, tapi sudah tidak ada lagi usulan penambahan daya tampung di akhir dari proses PPDB yang kita jalankan. Mungkin itu Mas Nafis sebagai kesimpulan akhir dari rapat kita di sore hari ini, dan mohon maaf mengganggu waktu istirahat dan waktu liburnya teman-teman semuanya. Terima kasih. Oke, baik Pak. Oke, Bapak Ibu mungkin tadi sudah disampaikan beberapa hal dari Pak Ses. Mungkin kita cukupkan rapat kita di siang sampai sore hari ini. Mungkin tadi yang disampaikan Pak Ses ya, ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti. Untuk sekolah-sekolah yang sudah diterima, pastikan untuk dapat membuat surat pernyataan tadi yang diminta, dan tadi kita sudah siapkan linknya juga ya Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu bisa mengirimkan di-upload aja gitu ya surat pernyataannya ke sini. Jadi surat pernyataan dari Itjen maupun dari dari daerah itu nanti bisa diupload di sini. Kalau nanti sudah Bapak Ibu ada yang sudah me-upload, nanti mungkin bisa konfirmasi ke kami ya melalui teman-teman BPMP, biar kami segera cek gitu ya. Dan kalau memang sesuai, udah ada tanda tangannya dan
semuanya sudah lengkap, itu nanti akan kami langsung update Dapodiknya. Nah, untuk sekolah-sekolah yang sudah diupdate itu nanti akan kami berikan notifikasi ya di aplikasi Dapodiknya bahwa pengusulannya sudah diterima dan bisa dilakukan tarik data untuk pendownloadan setting yang paling baru. Mungkin itu Bapak Ibu, jadi kita juga sudah cukup panjang ya untuk meetingnya. Terima kasih untuk waktu Bapak Ibu yang sudah bergabung. Terima kasih Pak Ses, Pak Dana, Pak MP untuk waktunya. Semoga ini segera kita bisa selesaikan ya untuk usulan-usulan ini, dan di tahun depan ini mungkin semoga ini jadi terakhir ya. Tahun depan udah nggak ada yang nambah-nambah lagi. Kalaupun ada yang nambah mungkin harusnya udah diumumkan dari awal gitu Pak Ses di daya tampungnya gitu. Baik, mungkin itu aja Bapak Ibu dari kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.